Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Kartikasari, NIM 205221061 dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena keberagaman masyarakat Islam, yaitu urban sufisme. Di kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengertian urban sufisme, kategori-kategori urban sufisme, dan bentuk-bentuk urban sufisme. Yang pertama yaitu pengertian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata urban memiliki arti berkenaan dengan kota bersifat kekotaan. Sedangkan tasawuf atau mistisisme atau sufisme adalah ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan tentang kebenaran sejati dan pengetahuan tentang Tuhan dapat dicapai melalui meditasi atau pengalaman spiritual yang terlepas dari pikiran dan panca indera. Meditasi yang dimaksud yaitu dengan cara berzikir. Orang-orang yang ahli dalam tasawuf atau sufisme disebut dengan sufi. Dalam terminologi tasawuf atau sufisme, dikenal keyakinan bahwa manusia dipenjara oleh materi, nafsu, yang berdimensial yang kasar. Pada fase tersebut, manusia akan mengalami kehampaan dalam dirinya karena kurangnya spiritual dalam diri. Jika manusia ingin memasuki alam universal, maka ia harus menghancurkan semua yang berdimensi materi dalam dirinya terlebih dahulu, agar bisa terjadi itihad atau penyatuan. Dan inilah tujuan dari sufi, yaitu mendekatkan diri dengan Allah untuk mendapatkan segala pencerahan spiritual dalam kehidupan duniawinya. Selanjutnya yaitu mengenai kategori-kategori sufisme. Kategori sufisme itu dibagi menjadi dua, yaitu tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh dari tasawuf amali ini seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Zu al-Nun al-Misri, dan Abu Yazid al-Bustami. Sedangkan tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dengan visi rasional penggagasnya. Tokoh dari tasawuf falsafi ini adalah Ibnu Arabi, Abdul Karim Al-Jili, dan Ibnu Sabin. Di Indonesia sendiri, urban sufisme dapat dipetakan menjadi 3 tipologi, yaitu tasawuf sunni, tasawuf safali, dan tasawuf falsafi. Tasawuf sunni ini yaitu bentuk tasawuf yang para penganutnya mendasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohaniyah yang dialami dengan kedua sumber tersebut. Sedangkan tasawuf salafi itu adalah tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah secara ketat. Inti dari ajaran tasawuf salafi ialah menghayati ajaran agama Islam dan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional penggagasnya. Dewasa ini muncul kembali praktik sufisme di Indonesia, seperti di kota-kota besar Jakarta dan Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kehampaan spiritual yang dirasakan oleh masyarakat di tengah pesatnya pembangunan ekonomi. Masyarakat kota yang sebagian besar merupakan orang-orang yang berpindah dari daerah mulai merasakan pudarnya spiritual dalam dirinya, dikarenakan adanya pengaruh budaya yang asing, terutama dari sistem nilai, pola hidup, dan pergaulannya. Adapun alasan kenapa sufisme ini diminati oleh banyak kalangan masyarakat di perkotaan. Yang pertama itu karena sufisme diminati oleh masyarakat karena menjadi sarana pencari makna hidup. Yang kedua, sufisme menjadi sarana pergulatan dan pencerahan intelektual. Dan yang ketiga, sufisme sebagai sarana terapi psikologis. Yang keempat, sufisme sebagai sarana untuk mengikuti tren dan perkembangan wacana keagamaan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk urban sufisme.
Bentuk-bentuk urban sufisme ini yang pertama yaitu urban sufisme yang terlembaga. Urban sufisme yang terlembaga berarti dalam kegiatannya terdapat lembaga atau yayasan yang menaunginya. Misalnya seperti Yayasan Wakaf Para Madinah yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid atau Cak Nur almarhum. Dalam yayasan ini terdapat kegiatan pengajian dan kursus. Yayasan tersebut terdapat bahan pegangan yang telah disusun. Yang kedua yaitu urban sufisme yang telah menekankan pada kekuatan zikir dan doa tanpa adanya suatu ikatan dengan organisasi tarekat tertentu. Dalam bentuk ini, guru sufi umumnya menciptakan formula dan rumusan zikir khusus sehingga menjadi pembeda antara tarekat yang diajarkan dengan tarekat lainnya. Tradisi sufisme ini dilakukan oleh Ustadz Haryono, Ustadz Arifin Ilham, dan A'agim. Bentuk urban sufisme yang ketiga yaitu urban sufisme dengan organisasi tarekat yang konvensional. Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah yang berarti jalan atau metode yang ditempuh oleh sufi dalam menjalankan ibadah, zikir, dan doa. Tarekat konvensional seperti tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, dan lain-lainnya. Bentuk urban sufisme yang keempat yaitu urban sufisme dengan spiritual yang elektis. Urban sufisme dengan spiritual yang elektis yang dilakukan dengan model pelatihan spiritual dan meditasi. Misalnya yaitu seperti Yayasan Anan Ashram yang dimotori oleh Anan Krishna. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.